Isa Al-Masih itu adalah Rohullah, tadi adalah Roh Kudus. Yang kedua, Isa Al-Masih adalah Kalimatullah. Salam, haleluya. Kita membahas tentang Allah Tritunggal di dalam Bible dan beberapa pertanyaan untuk menjawab pertanyaan beberapa kawan-kawan yang di luar Kristen. Mereka selalu bertanya kenapa orang Kristen memiliki Tuhan ada 3, sementara Tuhan itu di dalam keyakinan Islam memang sudah dikatakan di dalam surat Al-Ikhlas bahwa Tuhan itu Esa dan Tuhan tidak diperanakan dan tidak beranak. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu adalah Esa. Allahus samad, tempat meminta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan memang sudah di situ. Dan di dalam kekristenan, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang Esa. Kata Yesus kepada para muridnya, Allah itu adalah Esa dan dia tidak jamak dan dia tunggal, Esa. Nah, tetapi dalam pemahaman Kristen, Tuhan yang Esa itu ada dalam 3 fungsi. Ini saya membicarakan yang pertama. Fungsi yang pertama adalah bersifat kekal. Ini di sorga, bukan di dunia. Ini di sorga. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7 dijelaskan secara gamblang bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Bapa bersifat kekal, Firman bersifat kekal, Roh Kudus juga bersifat kekal. 3 ini itu bukan terpisah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa di sorga itu Roh Kudus terpisah dari Allah, itu pemahaman yang salah. Ketiga-tiganya harus ada. Kalau tidak ada ketiganya, itu bukan sorga yang Yesus bawa, yang Yesus tawarkan. Tetapi itu sorga yang lain yang di luar Yesus, dan saya tidak tahu sorga itu. Itu bersifat kekal. Yang kedua, dalam karya keselamatan itu lalu muncul 3 pribadi, satu pribadi dengan 3 fungsi yang berbeda. Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu dalam kitab Matius pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-15 saya membaca. Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 dijelaskan secara rinci. Saya membaca kata Tuhan demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jawab Yesus kepadanya, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi supaya demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi yang pertama di situ ada Yesus yang dibaptis. Itu adalah dia adalah Firman yang menjadi manusia, bukan terpisah dari Allah. Allah ada di sorga, Firman yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus, dia dibaptis di Sungai Yordan. Dalam tujuannya apa? Dalam tujuan pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Ada oknum yang ketiga yang berikut, yang di dalamnya adalah ayatnya yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat burung merpati seperti turun di atasnya. Saya mau katakan kepada saudara, burung merpati yang digambarkan di sini itu bukan roh Allah, itu bukan burung merpati, tidak. Sudah bukan itu yang dimaksud. Jadi Anda jangan menerjemahkan bahwa Roh Kudus itu adalah burung merpati. Kalau Anda menerjemahkan Roh Kudus adalah burung merpati, nanti semua burung merpati Anda anggap itu Roh Kudus. Itu salah. Itu gambaran.
gambaran daripada Roh Kudus berbentuknya seperti burung merpati. Itu oknum yang kedua. Dalam karya apa? Dalam karya keselamatan. Yang ketiga, di ayat yang berikut, ada Bapa di sorga yang berbicara. Ada Bapa yang di sorga yang berbicara. Ayatnya yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anak. Dia berkata kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi di situ dalam karya penyelamatan ada Allah Bapa di sorga yang berbicara tentang Yesus Kristus, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada Roh Kudus yang mengurapi pelayanan Yesus Kristus. Oke. Nah, Roh Kudus ini sebenarnya juga tidak hanya ada di dalam Bible, saudara, tetapi juga ada di dalam kelahiran Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ada beberapa surat di dalam Al-Quran berbicara tentang Isa Al-Masih itu dilahirkan atau diperkuat atau disertai oleh Roh Kudus. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87 dijelaskan secara sederhana atau secara sempurna di sana bahwa Isa Al-Masih itu lahir itu diperkuat oleh Roh Kudus. Itu yang kedua di dalam Al-Quran. Jadi ada Roh Kudus yang di situ. Yang kedua, ini sama dengan Bible, Yang kedua, Isa Al-Masih adalah firman. Ya. Isa Al-Masih adalah Roh Allah dan Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih itu adalah Rohullah, tadi adalah Roh Kudus. Yang kedua, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Dan kalimatullah Isa Al-Masih ada 2 poin yang ada di dalam Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Yang pertama adalah dia adalah Roh Allah, yang tadi kita sebutkan di dalam Bible ada Roh Kudus. Dan yang kedua adalah Isa Al-Masih sebagai kalimatullah, firman Allah. Yang kita bicara tadi bahwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman yang bersama-sama dengan Allah ini telah menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Allah Bapa dengan firman yang menjadi manusia namanya Yesus Kristus dengan Roh Kudus sebagai pemulihan bagi orang yang percaya. Contoh, kalau saya menjadi kepala negara atau presiden, saya sebagai seorang presiden, saya juga sebagai seorang kepala pemerintahan. Saya juga sebagai seorang kepala negara. Saya juga sebagai seorang kepala keluarga. Apakah saya terpisah satu dengan yang lain? Kan tidak. Dalam satu sisi saya adalah sebagai kepala keluarga memimpin keluarga saya. Sebagai kepala negara saya memimpin negara di mana saya berada. Sebagai kepala pemerintahan saya memimpin kepala pemerintahan. Apakah orangnya berbeda? Tentu tidak. Demikian juga dengan Bapa dan Yesus dan Roh Kudus dalam karya penyelamatan, dia tidak terpisah satu dengan yang lain. Dalam kekekalan juga dia tidak terpisah satu dengan yang lain. Ini tidak bicara tentang kerajaan dunia, tetapi ini berbicara tentang kerajaan surga. Saudara, memang di dalam literatur bahwa memang Yesus disebut anak Allah. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tidak semua yang disebut anak itu harus lahir. Tidak, saudara. Contoh ini, anak tangga. Tangga tidak pernah melahirkan. Lalu kenapa disebut anak tangga? Yang kedua, anak kunci. Kunci tidak pernah melahirkan. Lalu kenapa disebut anak kunci? Demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam Alkitab itu gelarnya banyak. Gelarnya sangat banyak. Dalam perjanjian lama disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang kelima.
Di dalam perjanjian baru, saudara bisa baca kitab Matius, Markus, Lukas, disebutkan secara rinci bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Di dalam Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-21 disebutkan di sana bahwa Yesus Kristus adalah nabi besar. Dia disebutkan nabi. Saya baca Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-11, bukan 21, ayat 11, Matius 21. Dijelaskan di situ, dan banyak orang menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Yesus itu gelarnya banyak. Saudara mau menggunakan apa buat gelar Yesus? Ada Allah yang perkasa, ada Raja Damai, ada Bapa yang kekal, ada anak manusia, ada nabi besar, ada anak Daud, ada anak manusia. Bahkan ada disebutkan di sana ada utusan Allah, saudara. Dan di dalam kitab Ibrani disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Rasul Allah. Semua banyak gelarnya. Banyak gelar. Satu-satunya manusia yang pernah ada di dalam dunia yang memiliki banyak gelar adalah Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lain. Semua gelar Nabi di dalam Islam alaihissalam. Gelar semuanya. AS alaihissalam. Tetapi Yesus Kristus di dalam Bible, itu gelarnya banyak sekali. Jadi pemahaman tentang Kristen punya Tuhan tiga itu salah besar. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-31, Yesus secara jelas berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi dia tidak terpisah satu dengan yang lain. Dalam kekekalan mereka tetap bersatu. Di dalam karya penyelamatan tugasnya memang masing-masing berbeda. Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia, dia harus mati di hari Jumat. Kenapa harus Jumat harus mati? Kenapa bukan hari Senin? Kenapa bukan hari Selasa dia harus mati disalibkan? Kenapa bukan hari Rabu? Kenapa bukan hari Kamis? Kenapa bukan hari Sabtu? Kenapa bukan hari Minggu? Kenapa harus hari Jumat? Yesus Kristus mati hari Jumat karena Tuhan Bapa di sorga menciptakan manusia di hari Jumat. Dan dia harus mati di hari Jumat untuk menebus dosa manusia. Itu, saudara. Jadi Tuhannya orang Kristen tidak tiga, tetapi satu di dalam satuan dalam kekekalan Bapa, Firman, dan Roh. Dalam karya penyelamatan ada Bapa, ada Yesus yang mengampuni dosa manusia, dan ada Roh Kudus yang memulihkan manusia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam.